Hai kawan semua, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Movie Room yang akan mengulas seluruh jalan cerita dari film-film yang direkomendasikan untuk kalian tonton. Terima kasih sudah mengklik video ini yang berarti kalian lagi cari-cari film dan mungkin belum sempat nonton atau sudah pernah nonton filmnya secara langsung. Pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum jalan cerita dari film Korea yang berjudul The Ignite yang sudah tayang di Netflix bulan Juli tahun 2021 ini guys. Film ini mengusung genre misteri thriller bernuansa horor magis dengan durasi yang cukup panjang selama 2 jam. Kita akan dibawa pada tempo film yang agak slow pada 1 jam pertama film ini dimulai, namun masih dibumbui dengan misteri ketegangan di setiap scene hingga mencapai klimaks pada film ini. Yaudah, karena udah kepanjangan intro, mari kita langsung aja ya. Mari kita bahas filmnya. Inilah dia The Ignite. Berawal pada 25 abad lalu terdapat makhluk misterius yang membuka gerbang neraka untuk membuat manusia menjadi menderita di dunia. Namun upaya jahat makhluk ini berhasil dicegah oleh sang Buddha dengan cara menyegel kedua matanya yang berwarna merah dan hitam yang menjadi sumber kekuatannya. Lalu suatu hari dua mata monster ini kabur dari tangan sang Buddha, akan tetapi si mata hitam berhasil ditangkap kembali dan dikurung ke peti yang bernama peti Sherira. Sedangkan mata merah bersembunyi di 7 badan manusia yang merupakan batu pijakannya. Namun mata merah tersadar bahwa dia tak bisa melarikan diri dari sang Buddha. Akhirnya dia berpura-pura menyerahkan diri saja. Singkat cerita, 2 bola mata makhluk misterius kembali disegel oleh Buddha di dalam peti Sherira yang terpisah di antara gurun di ufuk barat dan tebing terjal di ufuk timur. Sang Buddha lalu memerintahkan muridnya agar mata merah dan mata hitam jangan sampai bersatu kembali. Adegan pun berpindah ke tahun 2005. Pada sebuah gurun pasir terlihat seorang arkeolog bernama Profesor Kim yang menemukan artefak kuno peti Sherira yang diduga berisi mata merah dari makhluk misterius. Penemuan Profesor Kim menggegerkan publik, akan tetapi hasil evaluasi menyatakan bahwa Profesor Kim diduga telah memalsukan peti Sherira sehingga membuatnya dihukum dan dihujat oleh massa. Lalu adegan pun berpindah ke 14 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019. Malam ini akan terjadi gerhana bulan. Terlihat Profesor Kim yang putus asa karena gagal membuktikan penemuannya bertekad membuka segel peti Sherira mata merah. Dia melakukan ritual dengan mencampur darahnya bersama dengan darah orang lain ke dalam peti itu sambil membacakan mantra-mantra. Namun ritualnya tidak memperlihatkan hasil, membuatnya menjadi tambah putus asa. Akan tetapi tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Inilah hari pertama sang mata merah terbebas dan merasuki tubuh batu pijakan pertamanya, yaitu Profesor Kim. Adegan lalu berpindah ke biksu bernama Hajung. Dia adalah biksu penjaga peti Sherira mata hitam yang dititipkan dari biksu sebelumnya melalui sang Buddha. Tasbih biksu Hajung jatuh pada malam gerhana bulan membuatnya sadar bahwa mata merah telah terbebas dari peti Sherira. Mata merah akan mencari mata hitam selama 7 hari dan melewati tubuh manusia yang menjadi batu pijakan atau tumbalnya untuk sampai ke mata hitam. Yang mana pada hari ke-8 adalah hari gerbang neraka dibuka oleh makhluk ini ketika mata merah dan mata hitam bersatu. Lalu biksu Hajung yang menyadari ini segera menceritakan kepada muridnya yang bernama Changsuk. Diketahui Changsuk adalah murid yang setia yang saat ini sedang berpuasa berbicara selama 2 tahun. Sang biksu mengatakan ke Changsuk bahwa mata merah telah dibebaskan pada malam gerhana bulan semalam. Ia bertekad untuk menghentikan upaya mata merah dengan cara membunuh salah satu manusia yang menjadi pijakan mata merah sebelum sampai pada hari ke-7. Lalu hari kedua pun tiba.
Suatu malam di hutan terlihat seorang pemburu dihampiri oleh Profesor Kim yang sudah dirasuki oleh mata merah. Ia berpindah dari tubuh Profesor Kim ke pria pemburu sebagai batu pijakannya yang kedua. Lalu mata merah membawa tubuh pemburu itu ke sebuah motel. 명상 모임? 말이 명상 모임이었지. Wanita di dalam kamar motel menceritakan kepada pacarnya bahwa dia sudah bergabung menjadi anggota kelompok meditasi milik Profesor Kim. Di sisi lain, si pemburu yang sudah kerasukan mata merah segera masuk menghampiri mereka berdua di dalam kamar. Di malam ini juga adegan berpindah ke Changsuk, murid biksu Hajung yang terbangun dari mimpi buruknya. Dia melihat ke jendela ada sang biksu sedang bermeditasi dan tiba-tiba berbicara mengenai kedatangan merah sang monster itu. Singkat cerita, hari pun berganti menjadi hari ketiga dari penyatuan mata merah dan mata hitam. Pagi pun tiba, Changsuk yang terbangun segera melihat biksu Hajung yang ternyata sudah meninggal dunia dalam posisi meditasi. Akhirnya para murid bersiap untuk mengkremasi sang biksu. Changsuk teringat pesan dari sang biksu untuk menghentikan mata merah sebelum sampai di hari ketujuh. Dia bergegas menuju ke sebuah kota membawa peti serira untuk menemui mantan biksu bernama Sun Hwa atau yang juga bernama Park Jin-soo. Diketahui Park Jin-soo dulunya pernah menjadi biksu di Gunung Buk bersama biksu Hajung. Dia memiliki tugas sebagai penunjuk jalan bagi roh-roh yang tersesat menuju akhirat. Namun karena sudah berhenti menjadi biksu, dia pun selalu diganggu oleh suara roh-roh tersebut. Shin pun berpindah ke sebuah motel semalam di mana telah terjadi suatu pembunuhan. Seorang detektif bernama Kim Ho-tae bersama anggotanya bernama Dong Jin menyelidiki tempat itu untuk mengidentifikasi korban. Ia menemukan dua mayat pria yang tewas di dalam kamar, yang mana salah satu mayat pria itu sudah mengering. Ho-tae dan Dong Jin juga mencari di mana tamu wanita berada, namun hanya ditemukan barang bawaannya saja di dalam kamar. Akan tetapi fakta mengejutkan pun muncul yang ternyata wanita itu juga tewas mengering di toilet umum di luar dari motel. 서경숙이 공원 화장실에서 사체로 발견됐는데요. Dong Jin menjelaskan bahwa kasus ini bukanlah ulah manusia, namun si Ho-tae yang berpikir rasional meragukan pendapat dari Dong Jin. Dan hari-hari pun berlalu menjadi hari keempat penyatuan mata merah dan mata hitam. Kembali ke Changsuk yang pergi mencari Park Jin-soo, sang mantan biksu. Dia tiba di suatu terminal menunggu bus menuju kediaman Park Jin-soo dengan membawa peti serira mata hitam. Akan tetapi peti serira menghilang ketika Changsuk sedikit lengah dan tiba-tiba dia melihat seorang wanita di keramaian yang menghilang begitu saja. Singkat cerita, Changsuk telah sampai ke tempat Park Jin-soo seorang diri. Namun karena sang mantan biksu itu belum ada di rumah, dia pun menunggunya hingga larut malam. Akhirnya Changsuk bertemu Jin-soo dan mengabarkan bahwa biksu Hajung sudah meninggal dunia. Changsuk juga mengatakan pesan dari biksu Hajung untuk Park Jin-soo bahwa monster itu telah datang. Usai mengabarkan berita itu ke Jin-soo, Changsuk makan dengan lahap dan langsung tertidur. Lalu tiba-tiba Park Jin-soo dihampiri oleh roh dari biksu Hajung. 놈이 벌써 징검다리를 밟기 시작했다. Roh biksu Hajung mengabarkan bahwa mata merah telah datang melewati batu pijakan sehingga ia harus menghentikannya dengan membunuh cenayang wanita yang merupakan pijakan terakhir dari mata merah untuk bertemu mata hitam di hari ke-8. Adegan pun berpindah ke terowongan jalan memperlihatkan seorang pria pengantar makanan siap saji tiba-tiba berhenti melihat wanita di terowongan itu. 맞지?
명상 모임. Ternyata wanita ini juga dirasuki oleh mata merah yang sekarang telah berpindah ke badan pria ini. Dia membawa tubuh pria mencari kediaman cenayang wanita yang akan menjadi pijakan terakhirnya menuju peti Sherira mata hitam. Namun saat sampai di rumah cenayang, kehadirannya disadari oleh cenayang wanita. Si cenayang bergegas menaruh mangkuk berisi darah di depan pintu rumah untuk mengusir mata merah di dalam badan itu. Lalu hari pun berganti menjadi hari kelima bagi mata merah untuk bersatu dengan mata hitam. Pada hari kelima, Park Jin-soo yang tidak bisa menghindar dari takdirnya sebagai seorang biksu segera mempersiapkan peralatan berupa kapak dan tasbih untuk memulai pencarian si cenayang wanita. Sebelum mata merah menumbalkan wanita itu lebih dulu. Namun saat membuka tasnya, dia melihat sebuah baju berdarah beserta amplop surat yang membuatnya teringat masa lalu saat menjadi seorang biksu. Karena tak mau berlama-lama, dia segera pergi bersama dengan Changsuk yang sudah terbangun dari tidurnya. Sebenarnya ia tak ingin Changsuk ikut dengannya, namun karena merasa kasihan akhirnya dia mengizinkan Changsuk untuk ikut. 고맙습니다. Akhirnya mereka berdua bermalam di terminal menunggu bus untuk berangkat menuju kota Daegu. Lalu tiba-tiba Park Jin-soo teringat dengan masa lalunya. 죽음을 선택합니다. 제가 저지른 지난 사고의 죄값을 치르기 위해 다시 한번 용서를 구합니다. 오갈 데 없는 제 아들 정훈이를 부탁드립니다. Ternyata Changsuk adalah anak dari seorang ibu yang pernah terlibat kecelakaan dengannya sehingga membuat anak dan istri Jin-soo meninggal dunia. Ibunya Changsuk merasa bersalah atas kejadian ini, memilih mengakhiri hidupnya dan menitipkan Changsuk ke para biksu di Gunung Bu, Gwangju. Dalam lubuk hatinya, setan merayu Jin-soo untuk membunuh Changsuk, akan tetapi hati nuraninya terpanggil sehingga dia memutuskan untuk tetap bersama Changsuk dalam perjalanan ini. Pada malam yang sama, adegan berpindah ke detektif Hote yang sedang menyelidiki kasus penemuan mayat lagi. 시체는 이틀 전에 실종 신고가 들어온 28세 여자입니다. 아, 냄새. Dia menemukan mayat wanita di sebuah jalan dan mendapatkan informasi dari tim forensik bahwa mayat itu tubuhnya mengering dengan kepala berlubang seperti mayat yang ditemukan sebelumnya. Dia masih belum sadar bahwa ini sebenarnya adalah ulah dari mata merah makhluk misterius itu. Lalu di tempat berbeda, scene berpindah ke cenayang wanita yang didatangi kembali oleh mata merah menggunakan tubuh wanita asing, dan hari ke-6 pun tiba. Pagi pun datang dan hari ini adalah hari ke-6 di mana mata merah sudah mendekati mata hitam. Jin-soo dan Changsuk berpencar segera mencari rumah dari si cenayang wanita sebelum mata merah datang lebih dulu. Berkat informasi penemuan mayat aneh yang diberitakan di TV, dia segera menuju ke TKP itu yang ia yakini adalah ulah dari mata merah. Namun setiba di TKP, kehadirannya dilihat oleh detektif Hote. 저기요. Hote memeriksa barang bawaan Park Jin-soo dan mendapatkan kabar bahwa telah ditemukan mayat lagi di sekolah SMA Daegu. Hote juga melihat tas Jin-soo yang berisikan kapak. Akhirnya aksi kejar-kejaran mereka pun tak terhindarkan. Di sisi lain, Changsuk tiba di rumah si cenayang dan tiba-tiba terjadi hujan membuatnya harus berteduh di dalam rumah itu. Saat melihat cenayang wanita, ia merasa pernah bertemu dengan wanita ini di terminal, namun wanita itu menyangkalnya. 우리 어디서 봤습니까? Dirasa hujan sudah reda, Changsuk segera keluar dari rumah itu untuk mencari Park Jin-soo. Lalu tiba-tiba lonceng berbunyi dan angin berhembus kencang.
Dia tak menghiraukannya, namun ketika melewati sebuah gang kecil, tiba-tiba seorang gadis berbaju hitam seumuran anak SMA menghampirinya dengan aura yang sangat menakutkan.